Kalau tesemut Abdul Hasan Asyadzili ngendikan api-api ibadah sirri, ibadah sing ora ketok. Tapi masalahnya ahlul ma'asi adharu ma'asiyahum. Orang-orang maksiat itu kalau maksiat itu di depan umum ngedeng. Maka kata beliau, fa'alinu ya ahla ta'at ta'atikum. Maka kalian yang taat harus menampakkan ketaatan kalian. Ini penting kalau aturaken, kalau sering guyon teng pundi-pundi. Kalau banyak TKI ke Jepang, ke Korea atau ke Taiwan, itu mereka tahu penyalurnya karena ditulis penyalur tenaga kerja ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan, dan mereka berbondong-bondong ke sana. Harusnya santri-santri alumni Al-Wahdah juga ditulis saja penyalur kebaikan, konsultan pondok Al-Wahdah, tulis saja ahli Fathul Qorib kelas medium. Nanti kalau bab yang nggak bisa tulis saja maaf hanya bisa bab sholat. Sehingga nanti orang yang mau konsultasi itu tahu tempatnya. Selama ini orang-orang soleh itu terlalu sopan sehingga tidak diketahui. Coba misalnya jenengan istrinya mau kelahiran, nggak ada tulisan bidan, itu nyari ya kesulitan. Dokter-dokter itu terang-terangan dokter umum, kalau merasa pinter ditulis dokter spesialis. Sehingga orang kalau nyari itu jelas. Kepolisian juga ditulis kantor polisi, sehingga orang kalau nyari jelas. Sekarang problemnya orang-orang alim itu tidak mau menampakkan kealimannya, entah karena tawadhu, entah karena memang tidak alim, tidak tahu saya. Tapi yang jelas orang akan kesulitan mencari. Jadi saya berharap nanti alumni-alumninya Gus Akhfas ini ditulis saja ahli Fathul Qorib kelas medium, spesifik bab sholat, pantangan misalnya muamalat, ditulis supaya nanti itu jelas. Loh betul ini, karena dulu Badawi ngajar tafsir itu ya di Masjid Jamek. Semua ulama itu kalau ngajar harus di depan umum biar ilmu itu terkontrol, terkoreksi. Dulu tidak ada ulama yang sembunyi-sembunyi, tidak ada. Imam Bukhari menjadi alim gitu itu diuji 100 ahli hadis di depan umum. Nggak boleh ilmu sembunyi-sembunyi, karena ilmu itu butuh diuji. Ilmu medis ya gitu, kalau kamu ingin gelar doktoral juga ada munakosah, ada ujian terbuka. Nah sekarang ketika yang nampak itu orang-orang yang tidak ahlul ilm, karena ada medianya, kemudian kita sudah ketinggalan jauh. Saya punya cerita, karena kemarin saya di Korea 7 hari, saya diceritain begini, Pak Gus, menang kalah itu sementing diterangno, karena kalau nggak dijelaskan itu bahaya. Singkat cerita, ada cerita begini. Jadi orang Korea itu kalau ada orang mau sholat dan majikannya baik, itu ditawarin gini, apa saya belikan patung, karena mereka tidak bayangkan satu ibadah kok tidak ada apa patungnya. Itu saya punya teman termasuk jajaran orang Garuda, itu sholat di mall, ya di mall di Korea. Itu security langsung nelpon polisi, Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau namain sholat itu ritual teroris. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita punya media untuk menjelaskan ini sholat, ini zakat, ini haji. Sehingga tadi malam saya masih ngajar di Pondok Sidogiri, saya cerita, kalau orang bisa ke Korea karena tulisan penyalur tenaga Korea, kenapa santri-santri tidak menulis saja penyalur santri ke Al-Wahdah, penyalur santri ke Sarang? Setidaknya kita jadi media. Kita sekarang kesulitan nyari kitab ahli sunnah di kota, itu kesulitan. Yang ada ya kitab-kitab tahqiqan Albani, kitab-kitab kubu mereka. Dari kesulitan itu akhirnya yang dibaca ya mereka, yang diterjemah ya mereka, yang dikaji ya mereka. Dan ketika kita mendebat mereka, kita sudah ketinggalan zaman karena itu sudah terpatri. Misalnya masalah tahlilan, itu mereka kalau nulis begini, enak ya jadi GNU. Ada orang mati datang makan-makan rokokan pulang dapat sangu. Sehingga image-nya GNU itu buruk. Jadi biasanya yang bisa balas ya yang sama-sama cangkem elek. Makanya saya ini pendukung gerakan cangkem elek, tapi jangan yang kiai-kiai yang gitu, biar yang mereka saja. Terus mereka yang jawab nulis
kamu rela ibu kamu, mbah kamu mati terus dibuang kayak kucing, nggak ada yang doain. Karena di debat pakai logika sudah tidak bisa.